Bonsai adalah pohon yang memang sengaja dikerdilkan dengan tujuan membuat miniatur dari pohon asli yang besar dan tua di alam bebas. Istilah bonsai digunakan di Jepang untuk seni tradisional dalam pemeliharaan tanaman dalam sebuah pot yang dangkal. Selain itu, di Jepang, bonsai diapresiasi dari keindahan bentuk daun, dahan, batang, dan akar pohonnya. Bahkan, pot yang digunakan untuk wadah bonsai juga menjadi kriteria bonsai itu dianggap bagus atau tidak. Dengan perawatan dan penanganan yang ekstra, sebatang pohon bonsai dapat dijual hingga ratusan juta rupiah. Namun, pandemi COVID-19 yang hingga kini masih merajalela membuat sebagian orang terdampak secara tidak langsung. Dari semua sendi kehidupan, ekonomi menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, termasuk beberapa pengusaha di bidang seni tanaman hias bonsai. Meskipun sebatang pohon bonsai dapat dijual hingga ratusan juta rupiah, menurut salah satu pengusaha bonsai asal Bandung yaitu Asep yang telah bergelut di bonsai sejak 5 tahun yang lalu mengaku pasar bonsai kini sedang menurun. Sejak 5 tahun yang lalu. Awal mula saya coba-coba ikut teman, ke lama-lama jadi kok kayak ngejalur gitu kena bonsai. Jadi malah terjun terus aja kena bonsai gitu. Kalau bonsai pasarnya sih sekarang ini agak lagi turun ya. Karena ya mungkin kendalanya di keuangan juga, kemarin kan kena COVID juga, kayak begitu. Meskipun objek dari kesenian bonsai adalah tanaman, akan tetapi tidak semua jenis tanaman cocok dijadikan sebagai bonsai. Hanya tanaman yang memiliki kriteria tertentu saja yang dapat dibentuk menjadi bonsai. Sesuai dengan arti dari bonsai yaitu miniatur tanaman, maka bonsai merupakan tanaman yang memiliki ukuran yang kecil. Pada umumnya, ukuran standar dari tinggi tanaman bonsai berkisar pada 50 cm hingga 150 cm. Dengan tinggi tersebut, maka akan memungkinkan untuk menanam bonsai pada pot. Itu jenisnya kalau di bonsai itu sejenis daun kecil, baru bisa dibikin bonsai. Kalau daun besar kan nggak bisa. Karena kalau daun besar kita nggak bisa bikin perantingan-perantingan kayak begini. Jadi si tangan-tangan plow ini nanti ketutup sama daun gitu. Makanya setiap kita cari bahan-bahan yang daun kecil jenisnya. Kalau jenis tanaman yang ada di saya ini sianci, kayak 1000 bintang, terus anggur Brazil, pulmus, ada pusu, ada saing simbur, terus ada lohansung, ada cemara, dan banyak lagi. Proses pertumbuhan bonsai sangatlah lama, membutuhkan waktu hingga 5 tahun hingga tanaman bonsai terbentuk. Hal tersebut yang membuat bonsai bisa begitu mahal karena dengan proses yang tidak sebentar. Mahal tidaknya harga bonsai juga bergantung pada besar kecilnya batang pohon yang ditanam. Selain itu, hal yang membuatnya mahal adalah keserasian dan keseimbangan tanaman dengan media pot. Kalau proses kita dari awal, kalau dari pencangkokan itu menuju gede prosesnya itu lumayan lama juga, nyampe 5 tahun 6 tahun kita baru bisa dibikin bonsai kayak begitu. Ya itu butuh prosesnya lama banget kalau di bonsai, makanya harganya juga dibilang selangit padahal mah sebenarnya prosesnya yang jadi mahal bukan pohonnya. Kalau kisaran harga bonsai yang di saya itu dari 3 juta ke atas. Yang paling kecil itu udah 3 juta. Untuk yang paling mahal kalau ada di tempat saya ini, yang di sini ini kisaran 70-an, 70 juta.
Perawatan tanaman hias bonsai tidaklah mudah, memerlukan keahlian dan kesabaran dalam merawatnya. Karena bonsai merupakan seni tanaman yang sengaja dikerdilkan dengan tujuan membuat miniatur dari pohon asli yang besar dan tua di alam bebas. Selain penyiraman yang rutin dan pemupukan yang seimbang, bonsai yang baik perlu dilakukan pengawatan. Pengawatan merupakan teknik khusus untuk melatih dan membentuk bonsai atau dengan melilitkan kawat sekitar cabang pohon. Sobat Agro bisa membengkokkan dan merubah kedudukan cabang sesuai yang diinginkan. Kalau buat perawatan di bonsai itu sebenarnya gampang-gampang susah ya kalau di bonsai, karena bonsai itu kan seni. Jadi nggak semua orang bisa, nggak semua orang paham kayak begitu. Butuh prosesnya itu yang jadi lama. Lagian kalau nggak ahli seni juga kita nggak bisa bikin bonsai. Kalau untuk penyiraman itu maksimalnya 2 kali, minimal 1 kali per hari. Terus buat penempatan itu harus full matahari, full angin, full air juga. Semua jenis itu. Kalau biasanya yang dipakai itu pupuk kandang kayak Dekastar, kalau buat pemupukan terus kayak B1 banyak dan banyak lagi. Kalau buat tanahnya sendiri saya pakai medianya pasir malang, pupuk kandang, sekam bakar kayak begitu. Nah, itu dia Sobat Agro informasi seputar tanaman hias. Gimana Sobat Agro tertarik untuk ikut terjun dalam budidaya tanaman hias bonsai ini? Sebelum terjun ke bidang ini, diharapkan Sobat Agro memiliki pengetahuan dan bekal yang cukup ya, karena bonsai memerlukan perawatan yang ekstra dan ketelitian serta nilai seni yang cukup tinggi. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Bye!